Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ronaldo Rizaldi Murobak, NIM 1222064. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi gender. Yang pertama, saya menjelaskan tentang apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah salah satu proses pembudayaan manusia untuk mempelajari cara agar dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam masyarakat melalui penanaman pemahaman tentang tata nilai, sikap hidup, moralitas, dan etika. Proses ini berlangsung dari kecil hingga pada orang dewasa. Sosialisasi sebagai bentuk pembelajaran. Ada dua bentuk pembelajaran sosialisasi sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran eksplisit. Proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru dengan cara yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, pembelajaran implisit atau laten, di mana proses seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa adanya instruksi yang eksplisit atau langsung atau menyerap dari orang lain, melainkan dengan cara mereka sendiri. Ada 3 macam proses sosialisasi. Yang pertama, internalisasi. Proses internalisasi adalah proses menanamkan suatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial dalam suatu masyarakat. Yang kedua, enkulturasi. Proses pewarisan kebudayaan dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, alkulturasi, di mana proses interaksi insentif antara kebudayaan sehingga mendorong perubahan pola kebudayaan. Yang berikutnya, sosialisasi gender. Sosialisasi gender adalah proses saat individu belajar untuk menjadi feminim atau maskulin sesuai dengan harapan dalam masyarakat. Sosialisasi gender juga adalah proses pembelajaran karakteristik psikologis yang mempengaruhi cara perempuan dan laki-laki berperilaku sesuai dengan ekspektasi dan standar sosial kultural di lingkungan sekitar tempat individu tersebut berada. Praktek sosialisasi peran gender dalam masyarakat sering disebut juga dengan terminologi atau generation. Sosialisasi gender terjadi ketika seseorang berada dalam lingkungan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional. Sosialisasi gender dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Contoh sosialisasi gender pada kelompok primer, perempuan, di mana lebih identiknya memakai warna pink atau yang lebih menyala, sikap yang lemah lembut, sopan santun, lebih sering di rumah, aturan kebiasaan mereka lebih ke bekerja di rumah. Sedangkan laki-laki identik dengan warna hitam, biru, di mana permainan mereka adalah robot-robotan atau main layang-layang. Contoh sosialisasi gender pada kelompok sekunder, perempuan, segregasi kerja, pekerjaan perempuan, pasar tenaga kerja sekunder, di mana perempuan lebih dominan bekerja di rumah. Sedangkan contoh kerja laki-laki adalah dominan mereka menjadi pemimpin atau lebih bekerja di luar sebagai kepala rumah tangga. Adapun beberapa contoh sosialisasi yang saya amati di lingkungan sekitar saya sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama di mana sosialisasi gender dimulai. Anak-anak belajar peran-peran gender yang diharapkan dari orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Contohnya, anak-anak perempuan mungkin diajarkan untuk menjadi lebih lembut atau memainkan peran rumah tangga. Sementara anak laki-laki mungkin diajarkan untuk menjadi tangguh atau memainkan peran mereka sebagai pemimpin. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah, sosialisasi gender dapat tercermin dalam cara guru memperlakukan siswa berdasarkan jenis kelamin, pilihan program studi yang sesuai dengan jenis kelamin tertentu, dan strip yang gender yang terkadang dihadirkan dalam kurikulum atau buku teks. Yang ketiga, teman sebaya, di mana
Juga dapat mempengaruhi sosialisasi gender anak-anak dan remaja, belajar tentang norma-norma sosial seputar gender melalui interaksi dengan teman-teman mereka seperti jenis permainan yang dianggap cocok untuk anak laki-laki atau perempuan, serta cara berinteraksi dan berkomunikasi yang dianggap sesuai dengan gender tertentu. Asosiasi gender, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Check it out.